yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung, dan mudah-mudahan sharing hari ini kita dapat sesuatu nanti lewat narasumber kita, dan kita dapat diberkati. Dan saya berharap sharing sejam ini kita dapat sesuatu. Yang kita dapatkan adalah iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, keyakinan kita semakin kuat dalam Tuhan, dan yang pasti semakin dewasa dalam Tuhan dan berbuah, menghasilkan buah. Itu tujuan utamanya. Jadi sebelum kita memulai acara kita nanti, sharing kita, mungkin sedikit saya mau sampaikan ke teman-teman semua, kepada narasumber. Kalau saya sebagai pembawa acara, berprinsipnya kita lebih ke arah, kita kan berbicaranya lebih ke arah praktisi. Jadi saya lebih suka bertanya jawab. Jadi teman-teman, kakak-kakak semua yang hadir, yang terlibat, silahkan tanyakan yang sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi narasumber akan menjelaskan sesuai apa yang ditanyakan. Karena kan jangan sampai nanti narasumber banyak menjelaskan ternyata bukan kebutuhan kita gitu. Jadi saya lebih suka yang menjadi kebutuhan kita yang akan dijelaskan oleh narasumber. Jadi nanti para narasumber mungkin cukup menjelaskan awalnya saja, habis itu lempar pertanyaan, nanti kita akan interaktif lewat pertanyaan supaya lebih mengarah ke apa yang dibutuhkan. Ya, tema kita malam hari ini adalah jodoh di tangan siapa? Jodoh kita di tangan siapa? Ada yang mengatakan di tangan mertua, ada yang mengatakan di tangan macomblang, ada yang katakan di tangan dirinya sendiri, ada juga yang katakan di tangan Tuhan. Jadi itu sangat bergantung kepada bagaimana cara kita memandang dan melihat siapa yang kita libatkan di dalam kita berdoa dan memilih jodoh kita itu nanti. Ya. Karuli, ya Karuli, shalom Kak. Silakan. Shalom. Shalom. Ini saya cuma mau memberi pernyataan, tapi minta tolong nanti dikoreksi kalau misalnya salah. Ya, silakan. Kalau dalam konteks rohani itu kan memang segala sesuatu kita harus melibatkan Tuhan kan ya, termasuk urusan jodoh dan segala sesuatunya lah. Ya. Itu kan yang benar memang seperti itu kan. Cuman kan pada kenyataannya banyak orang juga yang nggak melibatkan Tuhan kan dalam hal itu. Ya contoh saja misalnya pernikahan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka juga kan nikah, emang benar itu kehendak Tuhan Yesus kan. Maksudnya itu mereka kan yang nggak mengenal Tuhan gitu. Terus berarti kalau kayak gitu konteksnya jodoh itu sebenarnya manusianya sendiri kan ya yang memilih. Ya, bisa saja sesuai dengan pertanyaan Mbak Ruli tadi, bisa saja itu tadi adalah yang saya jelaskan di awal, yang mereka yang bersikap pasif. Jadi mereka tahu bahwa jodoh itu bukan itu. Ya sudah, isi going lah, mau Tuhan kehendaki atau enggak gitu. Pokoknya diambil saja jalan pintas begitu. Bisa saja terjadi. Iya. Terus saya juga pernah dengar pernyataan juga dari seorang pendeta yang katanya sebenarnya jodoh itu kita yang milih, cuman berkenan atau tidaknya kembali lagi kita tanya Tuhan. Kalau misalnya Tuhan bilang berkenan ya kita lanjut. Kalau Tuhan nggak berkenan tapi kita tetap jalanin, ya risikonya tanggung sendiri kayak gitu kan. Ya. Betul. Ya. Nah, terus kalau misalnya kita udah nikah terus kita nggak nurut apa kata Tuhan, berarti itu termasuk jodoh kita bukan? Boleh saja itu menjadi jodoh kita, tetapi tadi dalam proses kemudian itu akan terjadi gesekan-gesekan, ya, kemudian masalah-masalah. Tapi Tuhan tidak ada di dalam rumah tangga jadinya. Nah, kita memaksakan diri untuk masuk di dalam pernikahan tanpa Tuhan, kita yakin Tuhan yang membawa saya ke dalam rumah tangga ini, maka akhirnya terjadi bukan damai sejahtera. Yang terjadi dalam rumah tangga saling melukai. Memang bisa saja terjadi dalam rumah tangga, pasangan suami istri saling melukai, tapi kalau di dalam kehidupan rohani, dia akan ada pengampunan.
pengampunan satu dengan yang lain. Suami mengampuni istri, istri mengampuni suami. Ya. Bahkan karena melibatkan Tuhan, dua-duanya bersembah sujud di hadapan Tuhan. Yang wanita, temukanlah dan pilihlah suami yang memang sungguh takut Tuhan. Demikian juga laki harus menemukan, memilih wanita yang takut Tuhan, supaya dua pribadi ini ketemu, dua-duanya adalah pribadi yang takut Tuhan. Ketika ada masalah, persoalan, cari solusi bersama-sama, tanya Tuhan bersama-sama. Ya, berarti kalau kayak gitu ya, dari awalnya udah harus benar-benar. Iya, Pak Sitomorang lanjut dulu. Ya, jadi harusnya kehidupan rohani itu sudah dimulai sebelum masa berpacaran, sebelum pertemuan dilanjutkan begitu. Si putrinya sungguh-sungguh takut Tuhan, si prianya juga takut Tuhan. Dua pribadi ini harus ketemu. Jadi apa itu kalau pakai istilah gelombang ya, chemistry-nya udah ketemu, bukan hanya chemistry fisik ya. Tapi rohaninya sudah ketemu. Yang pria kalau ada masalah dia tanya Tuhan, yang wanita juga tanya Tuhan. Jadi persoalan bukan diperbesar, malah diselesaikan di hadapan Tuhan bersama-sama. Nah, persoalan bisa menjadi lebih besar adalah kalau misalnya salah satu nih, ya, si prianya takut Tuhan, wanitanya tidak. Ya. Masalah apa saja dia tanya Tuhan, tapi si wanitanya dia langsung salahkan yang pria. Kacau. Sebaliknya juga begitu. Wanitanya takut Tuhan, prianya tidak. Ada masalah sedikit, ya, pecah, terjadi perang tanpa penyelesaian lagi. Wah, itu kan lebih berat. Karena kalau tidak diselesaikan masalah-masalah kecil itu, tidak ada pengampunan, ujungnya itu bisa terjadi perceraian. Karena dia dipendam terus. Ya. Dia jadi membara itu, api itu membara nanti. Ya. Makin lama bisa makin besar. Bahayanya kalau meledak. Ya. Nah, jadi itu harus dimulai dari proses tadi, pertemanan, perkenalan itu. Kalau sudah yakin, baru lanjut tahap berikutnya. Oh ya, ini yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau misalnya tidak, ya bagaimana? Kalau tidak, berarti kalau si wanitanya takut Tuhan, yang prianya belum, tugas dari si wanita harus sungguh-sungguh bersama-sama membawa supaya dalam channel yang sama, chemistry yang sama. Sebaliknya juga, yang pria, kalau dia takut Tuhan, yang wanitanya tidak takut Tuhan, ini harus tanggung jawab yang pria bawa kepada Tuhan. Harus koneksinya itu, channelnya jadi sama. Iya Pak, berarti kalau kayak gitu, salah satunya harus ada yang kuat secara rohani ya Pak? Ya. Kalau misalnya, walaupun dua-duanya ini misalnya udah satu iman, tapi nggak balance gitu secara rohani, Ya. itu tetap nggak apa-apa. Ya, kalau memang yakin malah, tapi harus ada tanggung jawab dari salah satu, siapa yang dari yang kuat itu, yang takut Tuhan itu, pasangan itu. Oh. Ya, oke Pak, baik, makasih. Ya, jadi harus berani ambil tanggung jawab risiko bahwa ini dari Tuhan, saya melangkah dengan Tuhan, maka saya punya tanggung jawab. Kalau tadi secara rohani ya, tanggung jawab rohani saya supaya pasangan saya ini mengalami pertemuan dengan Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Baik. Oke. Ya. Terjawab ya Karuli ya, terjawab ya. Iya, udah. Makasih Pak. Makasih Adi. Oke. Kalau saya kasih sedikit tanggapan nih Kak Ruli. Kalau dibilang Kak Ruli tadi bilang harus ada yang lebih rohani, ya kalau bisa dua-duanya. Tapi yang pasti dibandingkan laki-laki dan perempuan, subjektif kalau saya Pak Pendeta. Tapi saya lebih subjektif. Laki-laki harus lebih rohani. Ya. Kalau saya subjektif, tapi menurut saya punya pertimbangan sendiri kenapa saya punya statement ini. Karena saya melihat orang-orang di sekitar, saya melihat keluarga-keluarga di sekitar, saya mempelajari bahkan gitu. Laki-laki harus lebih rohani. Ya. Sehingga dalam mengambil keputusan dia melibatkan Tuhan. Dia tidak pakai perasaan dan dia sepenuhnya melibatkan Tuhan gitu. Karena saya melihat Pak Pendeta, kalau beberapa rumah tangga yang perempuannya terlalu rohani, laki-lakinya kurang rohani, ya laki-lakinya bebas menentukan keputusan yang bertentangan sekali sama perempuan. Sehingga terjadi gesekan dan segala macamnya. Ya. Oke. Lanjut, siapa tahu nih, kayaknya ada Kak Grace nih mau. Halo Kak Grace.
Lama kita nggak berjumpa ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Menarik sekali ya Pak pembicaraan malam ini topiknya. Bicara tentang jodoh di tangan siapa ini penting sekali ya Pak. Ini perlu ditambah waktunya sampai jam 10 ya. Semakin malam semakin seru sepertinya Pak. Iya. Saya pernah lihat sebuah statement gitu Pak, berdoa seperti ini, bicara tentang jodoh. Tuhan, kalau dia jodoh saya, tolong dekatkan kepada saya. Tapi kalau bukan jodoh saya, jika dia sudah punya jodoh yang lain, jauhkan jodohnya lalu dekatkan dengan saya, Pak. Dahsyat itu doanya. Saking pentingnya ya, Pak. Kalau bisa saking penting. Semua, nggak repot gitu. Iya, Pak. Benar sekali nih, Pak. Saya juga kalau bisa jodohnya di tangan saya gitu, karena maunya saya yang paling sempurna gitu ya, Pak ya. Iya. Saya pernah dengar di TikTok nih Pak, almarhum pendeta siapa tuh yang kemarin meninggal, Raditya Oloan Pak. Dia bilang begini, kalau jodoh itu di hati Tuhan tapi di tangan kita. Kita jadi bebas memilih siapa yang kita mau tapi sesuai dengan standarnya Tuhan. Betul. Bagaimana menurut Bapak dengan statement ini Pak? Ya, ini pertanyaan saya yang pertama Pak. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua begini, Pak. Yang kedua, realitanya, Pak, saat pacaran itu pasti putus, lalu berganti orang lain, Pak. Mungkinkah kita melewatkan jodoh kita, Pak, saat putus itu, Pak? Oh. Itu yang kedua, Pak. Ini yang ketiga, satu lagi nih, Pak. Ini bagaimana? Tolong dicatat, sekretaris. Yang ketiga, Pak, mungkinkah kita mendoakan orang yang sebenarnya tidak pernah memperhatikan kita, tapi diam-diam kita terus mendoakannya. Mungkinkah kita berjodoh dengan dia, Pak? Oh, ya, itu saja, Pak, pertanyaan saya, Pak. Saya mulai dari yang ketiga aja dulu deh, biar jangan lupa. Iya, Pak, boleh, Pak. Soal mungkin atau tidak mungkin, ya kita percaya firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil. Dalam kebenaran ya, tidak ada yang mustahil. Bahkan bisa jadi memang orang yang tidak memperhatikan kita itu ternyata itu jodoh kita, bisa saja. Asalkan tadi diuji dulu, benarkah ini dalam kehendak Tuhan atau tidak. Atau sudah karena tidak ada yang lain, adalah daripada nggak ada, ya dia ajalah, kan kira-kira begitu. Ya. Itu bahaya. Jadi ujiannya tadi harus yang rohani, seperti tadi Pak Adi katakan itu, prianya itu harus memang sungguh-sungguh punya komitmen dan takut akan Tuhan. Kalau dia belum sampai pada tahap itu, ya kita harus mendorong. Ya, wanita itu harus mendorongnya sampai supaya dia di tahap sebagai seorang pria yang takut Tuhan. Jadi ini dibalik, ya. Kalau dibalik persoalannya menjadi kepada apa namanya ini, mengharapkan yang sesuatu yang kosong nanti jadinya dalam hubungan kita. Jadi hubungan kita tidak berisi rohani lagi, tidak berisi spiritual lagi, tetapi hanya hubungan jasmani atau materi, ya. Dan itu bahaya, ya. Apalagi kalau ketemu pria yang suka kasih kado itu kan, ya, kasih bingkisan, ya. Kalau coklat sih nggak apa-apa. Ini nanti habis coklat ada perak lah, ada emas lah, kan bisa saja begitu. Kalau anak konglomerat kan, ya. Maka kita dibelilah dengan barang-barang mati itu, ya. Spiritual kita tidak ada, kan begitu. Jadi kita harus hati-hati itu, harus diuji, ya, harus diuji. Waduh, saya sampai lupa ini pertanyaan kedua dan pertama tadi. Sebelum saya ulang pertanyaannya Pak, yang ketiga tadi kata Bapak kita harus mendorong ya Pak sebagai perempuan gitu ya Pak, yang udah sebenarnya mungkin udah tahu nih perasaan saya bagaimana gitu. Tapi bagaimana kalau kita sama sekali tidak menjalin komunikasi, hanya sekedar tahu saja gitu Pak. Tentu sebagai perempuan kayaknya susah nih Pak, ya malu ya kalau duluan gitu Pak. Gimana nih tipsnya Pak? Pasti begini, kalau kita melibatkan Tuhan, ya, kita percaya ada suara Tuhan juga kepada dia, gitu. Tanpa kita memaksakan sesuatu, Tuhan pasti akan bersuara. Mungkin dia sudah pergi cari jauh-jauh kemana-mana gitu, atau dia milih di tempat yang lain, ya. Ternyata, kok sekali datang ini ketemu yang ini kok beda, kan gitu. Bisa saja terjadi. Asalkan tadi
Tuhan harus dimuliakan di situ. Bukan karena keinginan saya, bukan karena saya sudah tidak dapat lagi yang lain gitu. Tapi kita percaya ini yang Tuhan berikan untuk saya. Jadi kira-kira berapa jangka waktunya dalam menguji ini, Pak? Ya tidak bisa ditentukan. Kadang-kadang bisa saja itu waktunya menjadi lama, ya kita dalam penantian. Kalau memang sudah seperti itu harus ambil sikap. Sikapnya boleh, kalau mau fair play ya bertanya. Gitu. Tapi kalau misalnya seperti tadi katakan mau ya berarti berikan Tuhan yang lain kan begitu. Jangan bertepuk sebelah tangan kan begitu. Karena ya kita kan mau dalam kehidupan kelanjutan kita kan kita mau melakukan kehendak Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika nanti masuk masa pertunangan, kemudian masa dalam pemberkatan nikah dan rumah tangga, yang kita mau bangun ini kan untuk Tuhan. Suami istri itu mengalami hubungannya itu untuk memuliakan Tuhan, bukan hanya untuk dapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tidak. Kalau hanya ukuran-ukuran materi ya kita jadi hubungannya jadi kering. Ya. Tidak ada spiritualnya di situ. Ya. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, Pak, mungkinkah kita melewatkan jodoh kita, Pak? Ya, ini sulit dijawab memang. Ya. Sulit karena ini siapa tahu Pak teman-teman yang lain yang punya pengalaman bisa share juga itu Pak. Karena ini kan pengalaman pribadi atau subjektif ya, pengalaman masing-masing. Ya. Jadi ya kalau misalnya ditanya kepada saya punya pengalaman bahwa ternyata Tuhan tidak melewatkan saya di dalam pertemuan dengan pacar saya ketika saya di kampus. Padahal di situ ada banyak wanita teman seiman yang sungguh-sungguh juga. Tapi ternyata kenapa dia kan begitu? Karena saya yakin saya melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Bahkan minta tanda. Ada masalah? Ada. Teman-teman pria yang lain juga kan ada yang suka. Tapi terbuka, fair play, selesaikan. Jangan main belakang. Nah, itu bahaya karena kita kan hamba Tuhan. Jadi harus terbuka. Bahkan kita berdoa sama-sama, selesaikan bersama-sama. Siapa yang mau melangkah maju silakan. Mana yang diterima kan gitu ya. Gentleman dong, ya kan gitu. Nah, harus kita latih untuk terbuka seperti itu. Jangan di belakang kemudian jadi masalah. Nah, yang pertama tadi adalah yang menurut statementnya Pak Pendeta Radiatolon Pak yang bilang kalau jodoh itu di tangan kita tapi di hatinya Tuhan gitu Pak. Jadi kita bebas memilih yang mana yang kita mau. Betul. Ya, sepakat. Jadi kalau jodoh kita, pria ada di hati Tuhan, yang wanita ada di hati Tuhan, wah, paling mudah itu sudah memilihnya. Karena channelnya sudah sama, sudah connect ya. Sama-sama takut Tuhan, sama-sama punya visi dari Tuhan. Oh, memang kami akan membangun rumah tangga untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan lagi melihat fisik, bukan lagi melihat materi, ya, yang semuanya akan panah. Tapi melihat apa rencana Tuhan dalam rumah tangga saya. Dan bagaimana saya memuliakan Tuhan dalam rumah tangga saya. Itu yang harus dilihat. Ya. Terima kasih untuk diskusi. Baik, Kak. Terjawab ya. Siap. Nah, kalau saya boleh sedikit kasih tanggapan sebagai orang yang sudah pernah berpengalaman. Ya, silakan. Karena berpengalaman menikah ya. Yang pertama, yang penting kita jangan mengingini yang sudah menikah. Setuju. Kalau kita mengingini siapa saja yang belum menikah, silakan saja. Kalau pun artis segala macam ya silakan, kita mengagumi kan. Ya. Siapa tahu itu jodoh kita minta sama Tuhan, nggak salah Tuhan, aku mau itu jodohku ya nggak salah sih menurut saya. Tapi pastikan dia belum menikah dan belum mengikat hubungan dengan orang lain. Gitu. Yang kedua ini sangat menarik tuh pertanyaan kedua melewatkan jodoh. Kita udah putus nih. Apakah itu jodoh kita? Kalau saya sih punya pendapat gini ya, Mbak Grace. Jodoh itu nggak akan pernah hilang. Kalaupun putus dan ternyata dia jodoh kita, ya akan balik lagi. Tapi saya punya prinsip, orang psikologi punya prinsip, apa yang sudah di belakang tidak untuk dilirik kembali.
Move on and move up itu perlu. Cari yang terbaru, kan gitu kan. Pengalaman harus berjalan terus. Tapi kalau misalnya jodoh kita ternyata dia, ya Tuhan juga akan tunjukin itu jodohmu gitu. Ada aja nanti cara Tuhan nunjukin deh. Pasti deh. Itu penting banget. Tapi yang pasti saya punya sependapat dengan Pak Pendeta Situmorang tadi bahwa carilah laki-laki yang menurut kita justru tingkat keimanannya jauh lebih tinggi dari perempuan. Jangan yang setara kalau bisa, cari yang lebih tinggi, yang nggak baperan, gitu, yang mampu menempatkan diri. Yang paling perlu adalah mampu menempatkan diri. Tahu harus ngomong sama siapa dan kapan ngomongnya. Kalau ngomong sama ini harus begini, gitu. Jangan, kalau bahasa saya tuh jangan selengean gitu. Nah, itu sih. Ya, jadi dewasa, laki-laki harus dewasa dan lebih dewasa dari perempuan. Dewasa itu bukan berarti gampang marah ya. Laki-laki kalau gampang marah, kalau bahasa saya ke laut aja loh, ya kan? Itu dia. Terima kasih Pak Adi. Itu sih pendapat saya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, semoga itu bisa masa putus itu ya dalam tanda petik tadi itu bisa diminta kepada Tuhan sebagai proses pengujian. Jadi kalau ujiannya ini jelas Tuhan berkehendak, seperti tadi Pak Adi katakan, pasti Tuhan akan bawa ke situ, tidak kemana, tidak jauh kemana. Ya. Tapi kalau ujian itu ternyata menyatakan jelas Tuhan tidak berkenan, harus melangkah, seperti tadi, sedia untuk terluka karena kebenaran. Jangan jadi cemen. Waduh, saya nggak ada lagi nih yang ini saya. Wah, itu berarti kita udah kalah, terintimidasi. Loh, dunia ini kan nggak sedaun kelor, ya kan? Kenapa kita tidak punya iman? Kalau Tuhan tidak berkenan, melangkah dengan benar dong, dengan cara Tuhan. Jadi ada juga ya banyak peristiwa hamba-hamba Tuhan kemudian bisa menikah terjadi di atas misalnya 40 ya. Semoga sih tidak seperti itu ya. Tapi karena itu waktunya Tuhan untuk dia terima itu dari Tuhan begitu. Ya. Tapi ada juga yang misalnya dia tidak menikah karena Tuhan berkehendak di dalamnya dia harus melayani full time. Tidak apa-apa juga. Ya. Kan tinggal cara kita, biasanya kita lebih terintimidasi karena cara pandang budaya. Ya. Budaya dan tradisi kita. Kalau sudah umurnya ini nanti mana kan gitu. Itu persoalan kita memang ya, khususnya kita di budaya timur ya. Jadi ya itu proses yang harus kita lewati memang. Tapi harus kita cari apa yang berkenan kepada Tuhan, itu yang lebih penting. Semoga semangat. Amin. 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 Terima kasih Pak. Iya, iya. Buat Kak Grace saya ada satu kalimat. Tetaplah jadi orang baik. Saya kira orang baik yang bersanding dengan orang baik. Amin. Terima kasih, Pak Adi. Sama-sama. Oke, ada lagi yang belum bertanya nih. Siapa tahu ada yang mau bertanya lagi. Siapa nih yang belum bertanya ya? Kak Patricia kayaknya belum deh. Siapa tahu Kak Patricia ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Kak Patricia? Ada soalan. Ya, silakan. Oh, tidak ada ya? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin saya mau bertanya terakhir nih, Pak Pendeta. Oh iya, iya. Terkait karena kan judul kita adalah jodoh di tangan siapa. Ya. Kalau kata Pastor Raditya Oloan, almarhum bilang kalau jodoh itu di tangan kita tapi di hatinya Tuhan. Nah, tadi udah dibahas ya, tapi kan back to the Bible nih, Pak Pendeta. Artinya kan back to the Bible bahwa ternyata jodoh itu kalau kita berbicara sangat complicated sekali gitu. Ya, misteri banget. Sama seperti kapan kita lahir dan kapan meninggal. Seperti itulah kita tahu jodoh kita itu siapa. Nggak akan pernah tahu. Kalau semua orang tahu jodohnya siapa, udah gampang, Pak. Tidak ada lagi laki-laki buaya, tidak ada lagi perempuan yang sakit hati, segala macam. Karena udah tahu jodohnya siapa dari lahir. Kan? Itu enaknya, Pak. Tapi kan itu misteri. Balik lagi misteri. Ya, mungkin boleh dikasih tips atau masukan bagi anak-anak muda, Pak. Dalam menentukan jodoh tuh harus ada kriteria selain takut Tuhan tuh apa sih? Karena kan kalau kita selalu berbicara tentang yang penting takut Tuhan, ya kalau lebih muda gimana? Boleh apa enggak? Lebih muda dari orang dari wanitanya, misalnya
Kalau ternyata harus, kan ada juga Pak, kita budaya harus, misalnya orang Batak, harus orang Batak. Ya, ya. Mungkin Bapak boleh kasih beberapa tips atau kriteria supaya apa namanya sepadan dengan kita dan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita pun bahagia. Selain takut Tuhan, kira-kira tips apa lagi Pak yang kita bisa lihat dari lawan jenis kita? Ya, kalau tipsnya yang pertama itu jangan takut bergaul, berteman dengan siapa saja. Dengan suku apa saja, dengan bangsa apa saja. Jangan kita buat benteng-benteng sebelum kita tahu betul siapa dia. Kita kan biasa dalam pergaulan justru sudah punya istilahnya a priori, sudah punya benteng kan. Kita punya misalnya stereotip, orang Batak itu kasar kan gitu. Orang suku ini begini, suku Jawa itu halus ya macam-macam stereotip. Tapi itu baru stereotip namanya, ya, ukuran secara umum. Kalau kita berkenalan secara pribadi, tentu akan berbeda. Ya. Tidak semua seperti itu. Nah, karena itu dalam pertemanan itu jangan dulu masukkan benteng-benteng itu tadi, blok-blok itu yang membuat kita akhirnya tidak bebas untuk bergaul. Biasanya itu akan jadi salah satu musuh kita dalam pertemanan yang baik dan benar. Bahkan kalau sampai terintimidasi, kita nggak bisa punya teman dengan yang lain. Coba misalnya kalau kita pacaran lalu pacar kita intimidasi, kita nggak boleh bergaul, berteman dengan orang lainnya. Apa jadinya kita kan begitu. Ya. Jadi buka dulu, ya, buka dulu peluang kesempatan siapa saja itu adalah teman saya. Di mana saja bertemu dia ada teman saya, sahabat saya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain tadi persoalan rohani, ya, yang kita perlu dapatkan dalam pendahuluan itu kita paling tidak kita dapat melihat secara umum karakternya atau kepribadian dia. Ya. Saya tidak mahir di dalam hal-hal melihat kepribadian ya, saudara, karena bukan bidang saya. Karena itu ini menjadi sangat penting bagi kita bagaimana kita nanti beradaptasi dengan dia. Ya. Misalnya kalau kita adalah seorang kolerik, ya, temperamen kita bertemu dengan yang flegmatis, gitu. Nah, ketika saya bertemu dengan dia, kita sudah tahu temperamen atau karakternya secara umum. Ya. Kita dapat beradaptasi dengan dia, bagaimana saya berteman dengan dia. Juga dengan misalnya temperamen yang lain. Jadi, disitulah terjadi kolaborasi, interaksi kita sebagai teman, sahabat. Sebelum kita masuk kepada tahap-tahap yang berikutnya. Ya. Baik tahap pacaran, pertunangan, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, yang perlu disadari sungguh-sungguh adalah kalau seorang wanita perlu berdoa sungguh-sungguh menemukan pasangannya, ya. Seorang pria memang yang selain takut Tuhan tadi ya, dia seorang yang bekerja keras. Dari orang yang temukan orang yang memang sungguh-sungguh bekerja keras. Bukan soal akademis ya. Bukan hanya sekedar soal akademis, karena pintar itu belum tentu dia juga belum tentu akademis ukurannya. Tapi pekerja keras, artinya dia punya tanggung jawab dan dia akan mampu menjaga, mengelola kehidupan rumah tangganya nanti. Ya. Bahayanya kalau yang terbalik, justru yang wanitanya jadi pekerja keras. Ya. Terbalik, ya. Seperti di kampung saya itu. Mama yang pergi ke sawah, ke ladang, ya kan? Bapaknya di mana? Banyak di Lapotua. Ya, terbalik. Ya. Bagaimana mau membangun rumah tangga kalau demikian? Karakter keluarga kita pun jadi tidak terbentuk oleh seorang ayah, kan? Ya. Jadi kita harus temukan memang ada pria itu memang orang yang sungguh-sungguh bekerja keras. Jadi dia dapat menjaga, mengawal dan juga memelihara keluarganya dengan benar. Yang menyedihkan kalau sampai seperti tadi. Di Lapotua itu bisa 8 jam. Gitu. Ada yang 10 jam, bahkan ada yang begadang. Ya. Tapi rumahnya dengan istrinya dan anaknya tidak dilihat. Bagaimana kita membangun rumah tangga dengan cara demikian? Ya kan? Nah, karena itu harus temukan yang benar. Ya.
termasuk dari latar belakang keluarga. Kalau dia ayahnya seorang pekerja keras, sangat mungkin anaknya juga adalah pekerja keras. Misalnya seperti itu contoh saja. Mungkin itu saja dulu tipsnya. Oke, Pak Pendeta. Ya. Bibit-bibit bobot juga ternyata perlu ya. Ya, itu nanti kemudian. Ya, ya oke. Oke, teman-teman semua, saya pikir sudah cukup, sudah 9:30. Waduh, tadi Grace Ya, bilang nggak terasa ya. Mudah-mudahan dari sharing kita ini ada yang didapat, ada satu tips atau sesuatu berkat yang kita dapatkan, semua yang hadir, semua yang bergabung, supaya lain kali kita kita lebih boleh berekspresi lagi, supaya nanti untuk persembahan juga kita lebih berekspresi lagi dan kita semakin diberkati. Nah, saya terpikir nih Pak Pendeta untuk next-nya mungkin nanti 2 minggu lagi pada saat sharing kita ngebahasnya tentang move on. Karena kan banyak sekali karena itu boleh nanti dibahas Pak Pendeta dari segi Alkitabnya seperti apa, dari segi praktisinya seperti apa. Dan teman-teman yang hadir malam hari ini boleh mengajak temannya. Kita 2 minggu lagi akan membahas tentang move on. Siapkan pertanyaan atau pernyataan apapun, nanti narasumber kita akan menjawab. Nanti temanya seperti apa, tapi tentang move on and move up. Bagaimana cara melupakan masa lalu dan melangkah ke depan. Dan hidup lebih baik lagi. Itu kali Pak Pendeta. Ya, terima kasih buat sharingnya Pak Pendeta. Ya, semua orang buat mungkin sudah hadir. Mungkin close Pak, pernyataan terakhir ya, close statement ya. Silakan Pak. Ya, mari kita menjadi pemuda-pemudi Kristen yang sungguh takut Tuhan, dan sebelum kita melangkah kepada tahap yang serius di dalam pertemanan kita untuk hal jodoh, jangan melangkah kalau Tuhan tidak berkehendak di dalamnya. Tapi kalau sudah yakin ada dalam kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan, maju dengan tetap melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dan pertemanan kita.